Bambang Susantono dan Doni Rahayu telah dilantik menjadi pemimpin otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah dinamika yang berlangsung, kolaborasi dua profesional ini akan ditantang untuk tancap gas dalam menjawab proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Apa saja kewenangan yang akan diemban serta dari mana kemudian pembangunan itu akan dimulai dan juga bagaimana catatan media terhadap isu ini. Bergabung secara virtual Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam. Mas Revo, apa kabar Mas? Selamat malam Ferdi, Alhamdulillah kabar baik. Oke, kita juga bersama Bang Arzul ya. Bang Arzul sudah tersambung ya? Selamat malam. Oke, sehat Bang Arzul? Alhamdulillah. Oke, sementara by phone dulu ya Bang Arzul kayaknya ya. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung saja diskusi soal ini. Yang pertama, gini Mas Revo, saya ke Mas Revo. Hari ini kita sudah melihat ya Presiden dan rombongan quote and quote camping di IKN gitu. Tapi kemudian nyinyirnya ini masih bergema. Proses hukum gugatan KMA juga masih berproses. Tapi tanpa banyak yang tahu sebelum due date sejak RUU IKN ini diundangkan, akhirnya Presiden melantik kepala dan wakil otorita IKN. Publik ini menilai, media juga menilai Presiden maunya tancap gas. Benar begitu Mas Revo atau ada perspektif lain? Yang muncul kesannya memang demikian ya, Presiden Jokowi terkesan memang ingin memulai proyek negara Nusantara ini kan, langsung gitu ya, sebelum semua jangan ya belum sepenuhnya tuntas gitu ya, termasuk aturan-aturan lain di bawahnya, termasuk juga nanti sistemnya seperti apa dan lain sebagainya itu kan belum, tapi sudah ditunjuk kepala otorita dan hari ini Presiden sudah berangkat ke Kalimantan Timur untuk bercamping di sana di Titik Nol IKN gitu ya Fer ya. Sebenarnya sih memang kalau dalam sah-sah saja, misalnya kalau misalkan Presiden ingin segera tancap gas, tapi dalam kondisi sekarang tentu akan lebih bijak jika semua persiapan itu dilakukan secara matang sehingga tidak terkesan gerasa gurusu, kemudian ini bisa menjadi kepastian ya kalau misalkan regulasinya semuanya sudah ada, jadi kesepakatan bersama, diundangkan dan sebagainya, tentu ini menjadi jaminan bahwa proyek akan terus berlanjut. Bahwa membangun ibu kota ini kan nggak hanya ngomongin soal waktu tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya, di beberapa negara bahkan sampai 50 tahun gitu. Nah yang paling penting sekarang dipastikan itu adalah keberlangsungannya. Jangan sampai kemudian kalau misalkan rezim berganti, pemerintahan berganti, kemudian proyeknya menjadi mangkrak. Itu kan yang tidak kita inginkan terjadi kan. Oke, artinya kemudian konsep secara pembangunan ini sebenarnya belum sebegitu siapnya begitu ya, tapi kemudian ada ambisi yang juga tidak bisa ditahan dan akhirnya menunjuk kedua pemimpin ini untuk segera menyelesaikan proses-proses yang masih terbengkalai begitu ya Mas Revo ya? Iya, karena kan memang sekarang masih banyak ya pertanahan hingga regulasi turunan itu belum jelas gitu ya Variana. Ini yang harus dikelirkan gitu. Jangan sampai kemudian ini berjalan tapi kemudian nanti di tengah jalan harus terhambat, tertunda gitu. Nah ini yang harusnya juga dipikirkan. Kita semua tentu sudah tahu lah gitu ya, tahu bahwa Jakarta ini bebannya sudah terlalu berat. Ibu kota pemerintahan, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat bisnis dan hampir juga pusat yang lainnya juga gitu. Maka memang Jakarta ini harus dibelah gitu. Bukan Jawa ya, Pulau Jawa secara keseluruhan juga berat gitu. Sehingga kalau misalkan ada rencana pemindahan ibu kota, ini juga di satu sisi juga akan membawa kebaikan. Tapi kan memindahkan ibu kota ini nggak sesederhana kita rumah gitu. Rumah aja kita ribet ya, apalagi di kota. Persiapannya yang harus dipastikan dengan baik. Oke, baik. Saya ke Mas Arzul. Mas Arzul sudah tersambung ya dengan kita? Ya. Oke, di tengah optimistik yang dibangun oleh pemerintah
masih ada keraguan publik begitu ya soal keberlangsungan pembangunan IKN ini. Karena gini, DNA-nya kedua pemimpin ini rasanya sudah cukup capable karena background-nya perhubungan, infrastruktur, artinya pas begitu dan dianggap aplikatif. Tapi ternyata ini nggak cukup ya Mas Arzul? Ya, saya kira siapa memimpin IKN itu hanya salah satu problem yang akan dihadapi atau sedang dihadapi oleh rencana pembangunan ibu kota negara baru. Problem-problem lain saya kira sudah banyak sekali dibahas. Ya, ada problem legal di situ, ada problem hubungan dengan masyarakat lokal, lalu KPK juga saya kira sudah keluarkan pernyataan tentang lahan yang belum clean and clear. Lalu Ketua Bappenas sendiri dalam wawancaranya dengan Tempo menyatakan masih ada problem legal pertanahan, jadi banyak sekali problemnya. Nah, kalau kita bicara soal ketua IKN tentu itu salah satu saja. Nah, tadi Anda sebutkan duet itu ya, Pak Bambang dan wakilnya akan memimpin ibu kota baru. Saya kira kalau dari sisi kemampuan, kalau kita baca track record, mereka punya kapasitas untuk menjalankan tugasnya. Cuman kalau kita lihat, saya juga baru riset misalnya, Bambang itu pernah menulis di Kompas bulan Mei rasanya 2021 yang waktu itu ketika dia dalam posisi sebagai orang ASEAN Development Bank yang mengkritik pembangunan infrastruktur yang dijalankan di bawah pemerintahan Jokowi. Kata yang dipakai oleh Pak Bambang ketika itu adalah perlunya pemerintah melakukan rekalibrasi. Jadi dikalibrasi ulang program-program pembangunan infrastruktur yang waktu itu tantangannya dan sampai sekarang tantangannya besar sekali karena kita masih berhadapan dengan pandemi. Jadi Pak Bambang waktu itu mengusulkan coba dihitung ulang lagi infrastruktur yang nggak bisa langsung cepat menghasilkan perbaikan dan dananya dialihkan untuk perbaikan kualitas kesehatan, subsidi masyarakat miskin dan seterusnya, kan itu yang di depan mata. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Bambang berubah pandangan begitu ya antara Mei tahun lalu dengan sekarang, atau seperti muncul rumor di berbagai diskusi-diskusi grup chat misalnya ada perubahan sikap misalnya atau hal-hal yang lain yang kita nggak tahu juga kayak apa sehingga jabatan itu diemban sama beliau gitu. Oke, jadi movement apa sebenarnya yang ditunggu? Ditunggu oleh siapa? Ditunggu publik dari kedua orang ini. Iya, kalau menurut saya dari awal berada pada pihak yang optimis terhadap IKN ya. IKN tadi Revo kan juga sudah katakan ini 5 tahun, lalu kemudian tidak ada pertanggungjawabannya itu tidak seperti daerah lain yang ada DPR dan sebagainya. Lalu kemudian pemerintahan akan berganti, dan saya ingat betul tuh Pak Tri Bappenas mengatakan bahwa masa depan IKN itu tergantung pada konstelasi politik, dan itu betul sekali. Kita nggak pernah tahu konstelasi politiknya seperti apa pasca 2024. Nah, apakah ini juga menjadi pretext atau alasan untuk rencana perpanjangan masa jabatan, saya juga nggak ngerti gitu. Dengan kata lain sebetulnya problemnya itu bertumpuk. Kita tahu misalnya SoftBank dari Jepang baru saja mengumumkan tidak jadi masuk membiayai ibu kota negara, gitu kan? Dengan kata lain salah satu kaki dari pembiayaan itu udah mulai lepas satu-satu tuh pincang gitu. Nah, balik lagi kemana? Balik lagi ke APBN lagi. Kenapa apakah APBN-nya cukup? Itu yang kita nggak tahu gitu. Nah, jadi menurut saya perbicaraan tentang kapasitas dari 2 orang yang akan memimpin ibu kota negara baru, saya kira adalah diskusi yang valid, tapi tentu saja jauh di belakang itu ada problem-problem yang lebih substantif gitu ya, ada problem duitnya dari mana, bagaimana dikerjakan, apakah akan mencapai target dan seterusnya. Itu tantangan besar banget gitu. Oke, apakah ini juga terkait dengan aspek humanis begitu ya, atau pendekatan ke orang-orang yang ada di sekitar kawasan ini juga butuh
butuh strategi karena ada kearifan lokal juga yang akan diatur begitu. Apakah ini kemudian menjadi tantangan yang sangat berat dibanding soal kredibilitas dan kemampuan dari latar belakang pemimpin ini? Ya betul sekali. Jadi satu kritik yang muncul dari para ahli hukum kan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ini kan seperti mengasumsikan ibu kota itu dipindah begitu saja dari Jakarta ke satu lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun, tidak berpenghuni siapapun gitu. Kan asumsinya kayak gitu ya. Padahal kita tahu masyarakat adat ada di sana, ada problem lingkungan di situ, ada kearifan lokal yang harus harus disinkronkan gitu ya. Harus bisa terjadi konflik sosial dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali problem-problem yang harus yang akan dihadapi oleh duet Pak Bambang dan wakilnya. Oke, baik. Saya ke Mas Revo. Mas Revo tadi Mas Arzul sempat menyinggung kalau kemudian satu kaki untuk pembiayaan IKN ini juga sudah membatalkan untuk berinvestasi. Artinya kemudian soal anggaran ini bebannya juga jatuh ke APBN begitu ya, walaupun klaim refocusing ataupun juga investor-investor lain yang dikatakan sudah ambil tempat begitu. Ini efek jangka panjangnya akan seperti apa? Bisa jadi memang kenapa akhirnya pilihan kepala otorita IKN ini kepala otorita IKN ini jatuh ke Bambang Susantono ya, jadi karena memang latar belakang beliau yang pernah menjabat sebagai petinggi di Asian Development Bank. Artinya bisa jadi memang pemerintah menilai Pak Bambang ini memiliki jejaring yang kuat terkait dengan pembiayaan. Nah, mungkin selain faktor latar belakang pemahaman sebagainya, tapi keberadaan Pak Bambang duduk di ADB bisa jadi itu jadi kebijakan pemerintah untuk memilih, sehingga diharapkan bisa memiliki jejaring yang kuat ya terkait dengan pendataan. Nah, yang tentu yang ini yang memang harus menjadi perhatian bersama gitu. Jangan sampai memang pembangunan IKN ini terlalu memberatkan APBN. Nah, proses pembiayaan ini yang kita sekarang juga sedang bertanya-tanya bagaimana ke depannya itu. Apakah seperti itu kan besar ya pembiayaan pembangunan ini. Kalau sampai memberatkan APBN di tengah situasi negara yang kita masih ada di situasi pandemi. Bahkan kita kan belum beranjak ke endemi ya. Artinya fokus urusan kesehatan publik juga masih besar. Kemudian urusan pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas. Nah, tentu tidak bijak kalau misalkan ketika kita masih kesulitan dalam hal kesehatan dan perekonomian, sebagian dana untuk pembangunan itu. Maka jalan satu-satunya harus investor ya. Nah, ketika SoftBank itu mundur dari pembiayaan dan angka yang dijanjikan SoftBank pada waktu itu cukup fantastis ya, 1.500 triliun yang mundur, ya kan dari mana kemudian mencari gantinya ini? Sampai kemudian itu kita kan kalau misalkan itu jatuh lagi dalam skema APBN, kita khawatirkan nanti mengganggu untuk urusan-urusan yang lain. Padahal ini juga masih berat urusannya. Oke, soal lain Mas Revo, gini, pemilihan kedua pemimpin ini kan memang digadang-gadang sebagai profesional tulen begitu ya, tapi kemudian perlu juga tidak dibatasi dengan kepentingan atau dimensi politik, karena walaupun begitu titel profesional ini kan tidak bisa juga dipisahkan irisannya dengan politik. Biar on the track aja gitu Mas Revo. Iya, satu sisi kan justru ketika pilihannya jatuh ke pihak profesional menjadi satu keuntungan tersendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan dari kalangan politik gitu, maka kecurigaan ada
nuansa-nuansa politis di situ akan lebih besar gitu ya. Ketika kemarin diumumkan bahwa ketua dan wakilnya ini berasal dari kalangan profesional, ini menjadi yang baik. Nah, memang kemudian orang-orang yang bekerja dalam, kalau Pak Bambang pernah menjadi birokrat ya, pernah menjadi wakil menteri gitu. Ya. Artinya sudah terbiasa dengan birokrasi. Tapi bagaimana dengan wakilnya yang selama ini berasal dari kalangan murni profesional? Butuh berapa lama untuk kemudian ketika secara sistem birokrasi tentu akan berbeda dengan birokrasi yang seperti kalangan private sector. Walaupun kita tahu banyak juga menteri-menteri yang sekarang duduk di kabinet juga berasal dari kalangan profesional dan tidak ada masalah. Pada akhirnya tidak ada masalah gitu ya dengan penyesuaian dengan birokrasi pemerintah. Itu satu sisi. Sisi yang lain kan wakil kepala otorita juga dari kalangan dari perusahaan yang juga pihak-pihak yang meragukan setidak-tidaknya ini bagaimana dengan komitmen kelestarian lingkungan. Walaupun kita tahu selama ini kan ada banyak statement negatif ya, beberapa dari kalangan lingkungan ya, aktivis lingkungan. Ini juga menjadi hal yang kemarin juga beberapa kalangan menilai tentang hal tersebut. Nah, soal dukungan politik tentu ini komitmennya ada di pemerintahnya sendiri ya, Fer ya. Bagaimana kemudian menjaga kepala otorita dan wakilnya ini, perangkat-perangkatnya ini bisa bekerja dengan baik, ganggu dengan urusan-urusan tarik-menarik dari urusan politik gitu. Kalau misalkan kepala otorita dan wakilnya ini masih harus berurusan dengan tarik politik, maka akan berat juga gitu ya langkah fungsi dari dalam tanda kutip ya bagaimana menjaga supaya tidak terganggu secara politik ada di partai-partai pendukung pemerintah. Komitmennya dari situ ya, Fer ya. Oke, Mas Arzul, bagaimana Anda melihat dimensi politik yang irisannya masih cukup kuat begitu, tapi kemudian digadang kenapa profesionalisme ini diutamakan karena itu tadi supaya on the track. Sudut pandang Anda bagaimana? Ya saya kira kalau secara politik kan semua partai-partai ini kan sedang memainkan politik panggung depan semua ya, dengan memberikan message kira-kira mereka dukung begitu ya. Cuman sekali lagi kita nggak tahu karena IKN ini adalah sebuah proyek yang sangat berkaitan dengan isu lain yaitu perihal rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Nah ini juga semua lagi pada menghitung. Barangkali partai-partai setuju pada gagasan pindah ibu kotanya, tapi apakah itu dijalankan sekarang, itu realistis dan sebagainya. Saya ketemu dengan banyak sekali orang-orang partai politik di DPR maupun yang di luar DPR yang secara off the record mengatakan ragu pada kemungkinan KN itu bisa dijalankan atau diterapkan sesuai dengan rencana gitu. Barangkali kalau sekedar istana gitu ya pada 2024 Agustus saya kira bisa lah gitu. Tapi kan istana itu kan nggak bisa berdiri sendiri, dia harus bersamaan dengan perangkat yang lain. Nah itu yang ragu, banyak sekali orang yang ragu. Cuman tentu saja mereka harus pandai-pandai membaca keadaan sekarang ini sehingga tidak cepat-cepat mengambil sikap tertentu yang membuat secara politik mereka barangkali akan tidak bagus kondisinya gitu. Jadi saya kira analisa kita tentang Pak Bambang dan wakilnya yang akan memimpin KN juga harus dibaca seperti itu gitu ya. Jadi tidak akan ada penolakan bahwa mereka bukan datang dari partai politik, bahwa mereka adalah profesional resmi. Saya kira sampai dengan malam ini kita belum lihat ada respon-respon yang negatif. Karena menurut saya esensinya bukan itu gitu. Esensinya adalah pada
gagasan pindah ibu kota dulu gitu. Itu yang masih problematik gitu. Oke. Tadi Pak Ngabalin sempat bilang akan menunggu sejumlah perpres begitu ya. April ini mungkin akan ada turunannya begitu. Perlu bukti apa lagi kemudian untuk meyakinkan publik berapa lama kira-kira persoalan dasar ini bisa diselesaikan, Mas Arzul? Ya bukti apa lagi ya tentu saja semua hal belum bisa dijawab ya. Ya tadi kita bicara soal anggaran begitu ya. Istana kan mengatakan di awal Presiden mengatakan akan sepenuhnya menggunakan swasta. Tapi Ibu Menteri Keuangan, DPR katakan bahwa ada anggaran APBN yang akan dipakai gitu. Lalu di scrutinize oleh anggota DPR lain, dia mengatakan lagi bahwa itu bisa diambil dari dana PEN, lalu kemudian dikritik lagi soal dana PEN, dibantah lagi oleh Menteri Menko Perekonomian yang mengatakan bahwa duitnya bukan dari dana PEN. Lalu kita pergi kepada kepala Menteri Ketua Bappenas juga mengatakan yang berbeda lagi. Jadi menurut saya banyak sekali problem yang belum clear di sini gitu ya, belum clear di sini. Dan itu semua harus dibuat jelas dan itu semua bukan cuma urusannya Pak Bambang gitu maksud saya. Jadi Pak Bambang ini kan pelaksana teknis untuk membuat ibu kota negara itu berdiri gitu. Tapi hitung-hitungan politiknya kan jadi di luar domainnya Pak Bambang dalam hal ini. Oke, Mas Revo tidak perlu muluk begitu ya. Dari statement Bang Arzul tadi, butuh langkah apa dalam waktu dekat? Ya, yang pasti begini, Fer. Undang-undang jadi kan sekarang gugat ya oleh orang ke M. Artinya, jika gugatan itu kemudian turunkan undang-undang IKN, gimana dengan kelanjutannya? Kan tadi walaupun misalkan undang-undang ini jalan terus, nah bagaimana dengan regulasi bawahnya? Saya pikir memang dengan Mas Arzul, Presiden sebaiknya tidak terlalu buru juga bahwa memulai sebuah proyek ini kita memang harus dimulainya panjang gitu. Yang sekarang terkesan buru-buru itu kan dipaksakan ada target sebelum awal 2024 itu sudah pindah ke sana. Nah itu kan gimana membangun apa dulu yang di sana? Apakah cuma bangun rumah 45 gitu mungkin selesai ya, tapi kalau membangun gedung pemerintahan rasa-rasanya kan nggak sependek itu waktunya gitu. Jadi memang perangkatnya undang-undangnya ini harus dipastikan dulu bahwa ini akan menjadi komitmen bersama bahwa proyek ini jangan sampai mangkrak ya. Beberapa proyek-proyek lainnya di Indonesia ini kan juga tidak semuanya selesai dalam satu periode kepresidenan. Proyek seperti di dalam MRT aja di Jakarta kan itu dimulai dari beberapa masa pemerintahan gitu ya. Tidak hanya pemerintahan provinsi tapi juga pemerintahan juga gitu. Kemudian kita ingat ketika jembatan Suramadu rencana proyek sudah dimulai dari Orde Baru ya. Dimulai di pembangunan awalnya dimulai dari zaman Bu Mega misalnya. Kemudian peresmiannya juga di zamannya Pak SBY gitu. Artinya itu ketika ganti pemerintahan, ganti rezim itu tetap berjalan dengan baik gitu. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai kemudian nanti ganti rezim kemudian tidak diteruskan. Ini harus menjadi komitmen satu negara gitu, satu bangsa, bahwa nanti kalaupun misalkan pemerintahan berhenti, tahu kalau dalam masa sekarang ini adalah kalau sesuai dengan konstitusi yang ada sekarang, Presiden Jokowi ini akan berakhir di 2024 dan kemudian akan ganti orang karena 2 kali menjabat. Jangan sampai kemudian nanti kalau ganti rezim proyeknya batal. Sementara biayanya kan sudah keluar untuk membuat desainnya saja pasti sudah keluar gitu ya. Kita membuat desain rumah tipe 70 aja berapa biayanya
strukturnya gitu ya. Oke. Apalagi ini untuk desain satu kota, ibu kota, pasti sudah keluar juga biaya. Jangan sampai biaya itu menjadi mubazir juga gitu kan. Nah, ini yang dalam waktu dekat saya pikir yang harus diamankan adalah komitmen ke depannya. Gitu. Ya. Ini jangan sampai kemudian nanti mangkrak. Nah, perkara berikutnya kemudian membuat timeline membangun apa dulu yang akan pindah gitu ya. Kemudian urusan-urusan infrastrukturnya kan sampai pada misalnya kalau misalkan nanti memaksakan presiden pindah di tahun 2004, presiden dulu misalnya pindah, apakah dari sisi keamanan negara, keamanan pemerintahan sudah cukup? Kita tahu di Kalimantan kan sistem pertahanannya belum selengkap di Jawa misalnya. Apakah ada Arhanud di sana misalnya? Bagaimana dengan lantamalnya di sana? Apakah sekuat lantamal-lantamal yang ada di kota-kota besar di Jawa misalnya? Nah itu kan juga harus difikirkan bahwa memindahkan ibu kota ini nggak sesederhana pindah rumah doang, tapi juga banyak hal yang harus difikirkan. Oke, baik. Tidak selesai dengan penunjukan dua pemimpin IKN saja dan tidak sesederhana juga memahami bahwa camping malam ini di IKN di titik nol ini adalah sebuah komitmen untuk mempertegas bahwa dalam waktu cepat pembangunan ini bisa selesai dan tancap gas ini benar-benar dilakukan. Tapi ada segudang tantangan dan PR yang masih harus dievaluasi, dikaji lagi sampai kemudian benar-benar komitmen satu negara ini yang seperti Mas Revo sampaikan ini tidak hanya sekedar proyek tapi juga ini adalah bagian dari proses pembangunan. Kita tutup sesi diskusi ini, nanti kita akan kembali lagi Mas Revo dan Mas Arzul untuk sesi diskusi berikutnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.